Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwan fillah wa akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada tanggal 2 Jumadil Ula 1435 Hijriah ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam kitab salat, yaitu dalam bab adzan. Kita telah sampai pada hadis ke-22 dari bab adzan ini, atau 199 dari pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan melihat tentang masalah siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah. Siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah. Apakah mesti seperti itu atau boleh yang azan itu orang yang pertama, yang iqamah orang yang lainnya? Maka kita lihat di sini beliau membawakan hadis walahu, yaitu diriwayatkan pula hadis dari Ziyad bin Al-Harits, ya, dari Ziyad bin Al-Harits, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab salat. Walahu, yaitu dari Tirmizi dari Ziyad bin Al-Harits, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adzana fa huwa yuqim. Wa man adzana fa huwa yuqim." Siapa yang memandangkan adzan, dialah yang memandangkan iqamah. Siapa saja yang memandangkan adzan, dialah yang memandangkan iqamah. Ibnu Hajar memberikan catatan di sini wadha'afahu aidan. Dan hadis ini ya didoifkan pula, oleh Imam Tirmizi. Kesimpulannya, memang dalam hadis ini didoifkan oleh Imam Tirmizi, dan kalau diteliti ya penilaian tersebut itu adalah tepat. Ya, penilaian tersebut tepat karena di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriki, dan dia adalah periwayat yang dhaif menurut ulama ahli hadis. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Taqrib. Kemudian ada hadis yang serupa juga dalam riwayat Abu Dawud, yaitu dari hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya ia berkata, "Ana ra'aituhu ya'ni al-adzan." Aku melihat azan, wa ana kuntu uridu, dan aku menginginkan untuk memandangkan azan. Kemudian ia berkata, "Fa'akim anta." Ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Fa'akim anta," maka hendaklah engkau mengumandangkan iqamah. Ya, wa fihi dha'fun aidan. Dan dalam hadis ini juga terdapat ya rawi yang dhaif. Artinya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka kedua hadis ini menunjukkan maksud yang sama, bahwasanya orang yang memandangkan azan ya dialah yang memandangkan iqamah. Dalam hadis Ziyad dikatakan demikian, dalam hadis dari Abdullah bin Zaid juga demikian, ya, bahwasanya Abdullah bin Zaid ia katakan bahwasanya dia menginginkan azan, ya, dan ketika itu dia diperintah juga untuk iqamah. Namun di sini diberi catatan
oleh Ibnu Hajar bahwasanya wa fi dha'fun aidan. Hadis kedua juga dhaif. Jadi dua-dua hadis tersebut menunjukkan kedhaifannya. Kesimpulannya atau faedah yang bisa kita tarik hadis yang faedah yang pertama, hadis yang membicarakan siapa yang mengumandangkan adzan, dia yang mengumandangkan iqamah adalah hadis yang dhaif. Siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah adalah hadis yang dhaif. Kemudian faedah yang kedua, karena hadisnya itu dhaif, maka asalnya boleh orang yang berbeda antara yang kumandangkan adzan dan yang kumandangkan iqamah. Boleh orang yang berbeda antara yang kumandangkan adzan dan yang kumandangkan iqamah. Jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan kalau ada yang azan, kemudian karena yang azan mungkin ada keperluan, ya, kemudian ya orang lain yang menggunakan iqamah, itu boleh. Kemudian faedah yang ketiga, ada praktek dari Bilal dan Abu Mahdzurah radhiyallahu anhuma dalam hal azan dan iqamah dikumandangkan oleh orang yang sama. Jadi Bilal dan Abu Mahdzurah itu mempraktekkan dua-duanya itu mengumandangkan azan sekaligus juga mengumandangkan iqamah. Jadi mempraktekkan seperti itu boleh, namun bukan merupakan keharusan setiap yang azan berarti dia harus iqamah. Itu bukan suatu yang wajib atau bukan suatu yang harus. Jadi boleh dengan orang yang berbeda. Taib hadis yang selanjutnya, hadis ke-24 dari bab ini atau 201 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang masalah azan. Ya, untuk waktu azan itu diserahkan kepada muadzin, sedangkan untuk dikumandangkan iqamah diserahkan kepada imam. Ya, untuk azan itu diserahkan kepada muadzin, sedangkan untuk iqamah diserahkan kepada imam. Maksudnya tergantung pada imam. Hadis yang membicarakan hal ini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'adzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah." Muadzin dialah yang berkuasa penuh pada azan, sedangkan imam dialah yang berkuasa penuh pada iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa dha'afahu, dan Ibnu Adi mendhaifkannya. Kemudian ada hadis lagi dalam riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya dan semisalnya dari Ali min qaulihi, dari Ali dengan perkataan seperti itu. Intinya di sini hadis ini menunjukkan kita bisa tarik faedah walaupun hadisnya dhaif. Ya, faedah pertama walaupun hadisnya dhaif, namun dilihat dari praktek Nabi SAW. Namun dilihat dari praktek Nabi SAW. Azan jadi kuasa penuh dari muadzin. Jadi kapan masuk waktu sholat, muadzinlah yang berkuasa penuh untuk memandangkan azan. Kemudian untuk iqamah, ya, sedangkan iqamah menjadi kuasa penuh imam, yaitu ketika imam itu sudah hadir,
imam itu sudah datang, maka imam boleh memerintah untuk dikumandangkannya iqamah. Jadi tidak menunggu dari muadzinnya, tetapi menunggu dari imamnya. Imam katakan sudah siap, maka sholat sudah bisa dikumandangkan iqamah saat itu. Nah, praktek yang ada di masa Nabi SAW seperti itu. Jadi Nabi SAW menjadi imam, beliau yang kuasa penuh terhadap iqamah. Sedangkan untuk azan, ya diserahkan kepada muadzin. Ya, ada Bilal di situ, itulah yang berkuasa penuh terhadap kumandang azan. Kemudian para ulama dalam masalah ini juga membahas, ini faedah yang kedua, ini tentang masalah kapan jamaah itu berdiri saat dikumandangkan iqamah. Kapan jamaah itu berdiri saat dikumandangkan iqamah? Apakah ketika muadzin tadi mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semuanya berdiri, atau menunggu ke panggilan hayya 'alas shalah, atau mungkin ketika qad qamatis shalah, atau tunggu iqamahnya selesai? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang paling bagus dalam hal ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik, di mana Imam Malik itu mengatakan wa amma qiyamun nasi hina taqamus shalah. Adapun orang-orang itu berdiri ketika dikumandangkannya iqamah, fa inni lam asma' fi zalika bihadin yuqamu lahu. Maka Imam Malik katakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis yang jadikan batasan atau patokan kapan jamaah itu berdiri. Illa anni aradzalika ala qadri taqatin nas. Ya, aku berpendapat bahwasanya kapan jamaah itu berdiri ya tergantung dari kemampuan mereka. Ya, ala taqatin nas, tergantung dari kemampuan mereka. Jadi mereka mempunyai berdiri ya nanti ketika qomatis shalah ya berdiri ketika itu, atau ketika iqamah sudah selesai baru berdiri ya berdiri ketika itu, atau baru dikumandangkannya iqamah Allahu Akbar langsung berdiri ya boleh juga ketika itu. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengatakan waktunya itu kapan. Imam Malik mengatakan selanjutnya, fa inna minhum as-sakil wal khafif. Karena di antara para jamaah itu ada orang yang berat untuk berdiri, ada yang enteng untuk berdiri. Ya, kalau dipaksa ketika kumandang iqamah langsung berdiri, berat bagi dia, maka dia berdiri pelan-pelan. Ya, ada yang enteng berdiri, mungkin ketika awal kumandang iqamah sudah berdiri di awal. Kemudian wala yastati'un ayyakun karajulin wahid. Yang namanya jamaah itu tidak seragam, tidak seperti ya semuanya itu seperti satu orang seragam semuanya, tidak. Semuanya sama-sama kuat, tidak. Semuanya sama-sama lemah, tidak. Namun kondisi setiap jamaah itu berbeda-beda. Karena perlu diketahui ya, selain pendapat dari Imam Malik ini, ada ulama yang kasih patokan kapan berdiri saat iqamah. Ada yang katakan ketika ucapan qad qamatis shalah. Ada yang katakan ketika imam itu berdiri. Ya, dan ada yang pendapat yang lainnya. Intinya seperti kata Imam Malik tadi, tidak ada batasan waktu tertentu. Tidak ada ketetapan waktu tertentu kapan jamaah itu berdiri. Artinya kata beliau apa? Ala taqatin nas. Dilihat dari kemampuan setiap orang. Ada yang tua berdirinya lambat, ada yang muda berdirinya enteng, gampang. Maka kalau dia seperti itu ya sudah sesuaikan dengan keadaan dirinya. Tidak perlu ya kita seragamkan semua orang itu karajulin wahid, seperti satu orang yang kondisinya itu sama. Ya, jadi kalau ada yang tanyakan tentang masalah ini, pokoknya jawabannya paling tepat apa? Lihat dari kondisi orang masing-masing. Lihat dari kemampuan orang masing-masing. Tidak kita katakan harus waktunya itu ketika qomatis shalah, tidak kita katakan ketika awal dikumandangkannya iqamah, atau mungkin ketika iqamah itu sudah selesai dikumandangkan. Nah, kemudian selanjutnya lagi hadis ke-26 dari bab azan ini atau 203 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Tentang disunahkannya
berdoa antara azan dan iqamah. Ini disunahkannya berdoa antara azan dan iqamah. Disebutkan hadis yaitu tadi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Doa itu la yurad, tidak tertolak. Yaitu kapan? Antara kumandang azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tidak tertolak doa yang dipanjatkan pada saat itu. Artinya itu adalah waktu mustajabnya doa. Waktu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap doa. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, washahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Juga di sini dikeluarkan pula oleh Abu Daud, oleh Tirmidzi, oleh An-Nasa'i, juga Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Tentang derajat hadisnya, kalau kita lihat tadi Ibnu Hajar cuma mencukupkan pada sanad dari Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kalau dilihat dari kedua sanad tersebut, dua-duanya itu sahih. Ya, tidak disebutkan pada Abu Daud dan Tirmizi dan yang lainnya. Kalau dilihat dari yang lainnya, itu sanadnya itu adalah dhaif. Namun kesimpulannya hadis tersebut itu bisa dipakai karena dilihat dari sanad dari An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, ya, keduanya itu adalah sanad yang sahih. Artinya bisa kita pakai ya hadis tersebut. Jadi faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu li ijabatid doa. Itu adalah waktu mustajabnya doa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan hadis ini umum, karena cuma dikatakan pokoknya antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Laki-laki bisa mendapati waktu ini, perempuan pun demikian. Begitu pula hadis ini umum, ya, baik bagi orang yang sedang menunggu sholat. Dia tunggu sholat isya, antara azan dan iqamah dia memanjatkan doa ketika itu, waktu yang mustajab. Begitu pula ini berlaku bagi orang yang tidak menunggu sholat saat itu. Ya, tidak menunggu sholat saat itu. Misalnya seorang wanita berada di rumah, dia dengar kumandang azan di masjid. Ya, dia tidak menunggu sholat, dia menunda sholatnya mungkin nanti jam 8 atau jam 9. Dia tidak sedang menunggu sholat, antara azan dan iqamah adalah tetap waktu mustajab untuk dirinya. Kemudian ini juga tidak ada bedanya, ya, antara orang yang berwudu dan orang yang tidak berwudu pun bisa mendapatkan mustajabnya waktu tersebut. Karena hadisnya itu umum, ya. Karena Nabi SAW cuma katakan la yuraddu doa, ya. Doa tidak ditolak. Itu kapan? Antara azan dan iqamah. Bagi siapa saja, laki-laki, perempuan. Bagi orang yang sedang menunggu sholat atau orang yang tidak menunggu sholat. Bagi orang yang berwudu atau orang yang tidak berwudu. Semuanya akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya, karena di dalam hadis ini dipuji orang yang berdoa pada waktu tersebut. Dikatakan doanya itu mustajab, berarti itu pujian bagi orang yang memanfaatkan waktu tersebut untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah ibadah. Sehingga kalau ada yang menunjukkan satu doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Termasuk ketika dia misalnya meminta syafaat
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat kepada nabi, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Minta syafaat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu berdoa, ya Allah, dia berdoa, wahai nabi, berilah syafaat kepadaku, berarti dia minta kepada nabi. Ya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena sebab tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya dalam hal doa itu ditolak atau diterima, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala bisa menerima suatu doa, itu kuasa Allah. Kapan Allah itu menerima, Allah itu menolak suatu doa, itu juga kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan bahwasanya doamu itu akan tertolak. Tidak boleh kita katakan bahwasanya doamu itu pasti diterima. Dia cuma bisa melakukan sebab. Namun doa tersebut diperkenankan ataukah tidak, tetap kuasa penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengajukan pertanyaan, ya, ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana wahai Syekh, ketika ada yang berdoa antara azan dan iqamah, setiap kali berdoa saat itu, tapi kok doanya tidak juga dikabulkan, ya, tapi doanya juga tidak kunjung juga dikabulkan. Setiap azan dan iqamah, subuh juga saya berdoa, zuhur juga saya berdoa seperti itu, asar saya juga berdoa seperti itu. Maka Syekh itu menjawab, ya, i'lam anna qaida fi hadza anna idza ja'at mislu hadhihi nusus allati fi al-ikhbar. Bahwasanya ini adalah kaidah. Ya, apa yang disebutkan sini adalah kaidah yang dimunculkan dari hadis yang memberitakan seperti itu. Kemudian apa yang diberitakan atau apa yang disebutkan dalam hadis tadi itu bisa jadi tidak terwujud. Karena apa? Karena ada penghalang-penghalang. Ya, karena ada yang menghalangi terkabulnya doa. Waktunya tidak bisa kita salahkan, tetapi penghalang-penghalang ini yang mesti dihilangkan. Coba lihat, ya, saya katakan, lihat hadis yang katakan ada seseorang yang ketika itu dia bersafar, ya, kemudian dia dalam keadaan penuh debu, lalu dia itu memanjatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menengadahkan tangannya itu ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian dalam hadis disebutkan, wa mat'amu haramun, orang ini makan dari yang haram. Wa mashrabu haramun, ini dia minum dari yang haram. Wa malbasu haramun, dia memakai pakaian dari yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi suap juga dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ya, bagaimana mungkin doanya itu bisa mustajab? Ada penghalang. Orang ini ketika bersafar kondisinya sudah bagus. Ketika bersafar tadi dia memanjatkan doa, lakukan juga di antara yang disunahkan dalam berdoa mengangkat tangan. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Namun kekurangan yang ada pada dia adalah apa? Terhimpun pada dirinya penghalang-penghalang terkabulnya doa karena mengkonsumsi yang haram, karena memakai pakaian dari yang haram, mendapatkan nafkah dari pekerjaan yang haram. Bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, doanya bisa dikabulkan? Nah, sama dengan itu tadi. Kenapa kau memanjatkan doa terus ketika antara azan dan iqamah kok tidak kunjung dikabulkan doanya tadi? Karena ada penghalang yang menghalangi doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghalang ini yang harus diangkat. Konsumsi makanan yang halal, konsumsi minuman yang halal, pakaian yang kita perlu juga harus dari yang halal, pekerjaan kita juga harus dari yang halal, sehingga doa itu akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanyakan lagi di sini. Ini masih seputar tentang doa antara azan dan iqamah. Apa hukumnya orang yang terburu-buru melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid, lantas
Dia ingin berdoa, memanfaatkan waktu doa antara azan dan iqamah. Jadi dia datang ke masjid buru-buru, pokoknya saya dapat waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Apa hukumnya? Ya, sehingga nanti dia bisa berdoa di situ. Jadi dia buru-buru melaksanakan sholat tahiyatul masjid tersebut. Maka saya katakan bahwasanya hadza minal khata'. Terburu-buru dalam masalah ini suatu kekeliruan. Ya, ini suatu kekeliruan. Li'anna du'a fi shalah afdal min ad-du'a kharijis shalah. Karena ketika dia berdoa sebenarnya di dalam sholat, yaitu saat dia sholat tahiyatul masjid, itu lebih utama daripada nanti setelah sholat dia berdoa antara azan dan iqamah. Saat dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, berdoa saat sholat itu lebih utama daripada nanti rampung dari sholat baru berdoa. Ya, beliau katakan fayad'u fi sujud ya wa baina sajadatain. Ya, berdoalah ketika sujud. Itu lebih utama daripada nanti rampung dari sholat tersebut baru berdoa setelah itu. Nah, ini suatu pelajaran yang beliau sampaikan juga dalam pembahasan yang lainnya. Artinya beliau ingin mengatakan bahwasanya doa yang dilakukan dalam ibadah itu lebih utama daripada doa tersebut itu setelah rampung dari ibadah. Ketika seseorang di dalam sholat dia berdoa saat itu, doanya itu lebih utama. Saat sujud dia itu berdoa. Sholat sunnah kan tergantung dia mau selesainya kapan, yang terserah dia. Ya, saat tasyahud itu dia berdoa, itu kan lebih utama. Ya, tasyahud rampung, dia kemudian tambah lagi doa, kemudian dia salam. Dia mau selesaikan lama, ya terserah dia. Hak dia untuk sholat sunnah. Beda kalau sholat wajib, harus memperhatikan kondisi imam. Imam selesai sujud, ya harus bangkit juga dari sujud. Imam selesai tasyahud, salam, ya harus tetap salam. Gak boleh kita cuma rampungkan doa saja, kepentingan diri kita sendiri tidak. Kalau dengan imam, harus ikuti imam. Karena Nabi SAW katakan, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Maka tadi bagaimana yang tepat? Kata Syekh, lakukan sholat tahiyatul masjid, gak usah buru-buru, dan perbanyak doa di dalam sholat sunnah tadi, lebih utama. Jadi gak usah buru-buru supaya mendapatkan doa tersendiri, ya, antara azan dan iqamah tadi. Kemudian Syekh masih ditanya lagi di sini, ya. Satu pertanyaan lagi beliau ditanya, ayyuhuma afdal, as-shalah atau qiraatul Qur'an? Antara azan dan iqamah, mana yang lebih utama? Ya, apakah melaksanakan sholat sunnah ataukah membaca Al-Qur'an? Ya, melaksanakan sholat sunnah ataukah membaca Al-Qur'an? Dua-duanya amalan yang utama. Membaca Al-Qur'an suatu keutamaan. Sholat sunnah juga adalah suatu keutamaan. Namun di sini ada yang nanya mana yang lebih utama. Maka kata Syekh, as-salatu afdal idza kana yantazirus shalah. Sholat tetap lebih utama jika dalam waktu orang itu sedang menunggu sholat berikutnya. La siyam idza kana ratibah. Apalagi itu jika termasuk sholat sunnah rawatib. Rawatib itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Salat sunnah qobliyah zuhur, salat sunnah ya qobliyah subuh, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Amma idza kanat naflan mutlaqan fayanzirul insan ma huwa aslah liqalbihi wa akhsha. Adapun jika selain rawatib tadi, artinya salat sunnah mutlak, tidak ada kaitannya dengan salat sunnah rawatib, maka saya katakan dilihat mana yang lebih maslahat bagi hati seorang muslim, mana yang lebih maslahat untuk dirinya dan mana yang membuat dia lebih khusyuk. Kita misalnya sudah rawatib kan selesai, ya. Ketika subuh misalnya, salat sunnah qobliyah subuh sudah selesai. Sekarang kan punya pilihan, mau salat sunnah mutlak, setelah itu tambah salat sunnah lagi 2 rakaat lagi, tambah lagi 2 rakaat lagi, ya. Ataukah kita memilih baca Al-Quran? Maka saya katakan lihat mana yang lebih maslahat. Kalau lebih khusyuk bagimu, ya lakukan sholat sunnah, maka lakukan sholat sunnah itu lebih utama. Namun kalau lebih khusyuk bagimu adalah baca Al-Quran, berarti baca Al-Quran itu lebih utama. Jadi lihat dari hati masing-masing.
Maka beliau katakan fahyanan yakunul insan musta'iddan lil qiraah. Maka ada seseorang yang keadaan dirinya dia lebih semangat membaca Al-Qur'an saat itu. Wa yakhsha fil Qur'an, ya, dan dia khusyuk ketika baca Al-Qur'an. Wa la yakhsha fis shalah. Dan namun kalau ketika melaksanakan salat sunnah lagi, dia tidak begitu khusyuk. Ya, fal qira'ah guna takun afdal lahu. Maka baca Al-Qur'an dalam kondisi seperti ini lebih utama bagi dirinya. Berarti di sini bisa kita lihat, berarti yang lebih dipentingkan di sini adalah rawatib dulu. Kalau setelah rawatib itu sudah dilaksanakan, ada waktu mau pilih sholat sunnah atau baca Al-Quran, dilihat dari keadaan masing-masing. Ada yang lebih senang, ada yang lebih khusyuk baca Al-Quran, maka dia baca Al-Quran. Ada yang lebih tenang, dia laksanakan sholat karena dalam sholat dia bisa konsentrasi baca juga. Ulangi hafalannya, maka dia laksanakan sholat ketika itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah masih seputar azan, yaitu tentang doa sesudah azan. Yaitu disunahkan berdoa bitolabil wasilah li Nabi SAW ba'dal azan. Ya, disunahkan berdoa dengan meminta wasilah. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksudkan wasilah tersebut, yaitu wasilah pada Nabi SAW, yaitu yang kita baca setelah adzan. Yaitu hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa mengucapkan setelah dia mendengar adzan, yaitu mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'atta. Maka siapa yang baca doa ini, halallahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang tersebut pantas mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis ini akhrajaul arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4. Berarti siapa saja? Penulis kitab Sunan, yang Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun tambahan di riwayat yang lainnya, di setelah doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'atta, ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Di sini terangkan oleh para ulama bahwasanya ziyadah ini, yaitu tambahan ini adalah sadzah, adalah tambahan yang sadzah. Yaitu yang dimaksudkan dengan tambahan yang sah itu artinya ada riwayat yang lebih kuat. Riwayat ini juga ada, tapi dia riwayat yang bersendirian atau sedikit dan menyelisih riwayat yang lebih banyak. Jadi dia seorang diri. Ini disebut sah. Ya, dan hadis yang sah adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, tambahan ini ada para ulama yang setujui. Ada yang katakan ini sah, dan ada yang katakan tambahannya itu, ya, tambahannya itu masih bisa menguatkan doa tadi, artinya masih bisa dipakai. Namun di sini dikatakan nih oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, dikatakan bahwasanya tambahannya adalah tambahan sah yang terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, dari jalur Muhammad bin Auf bin Sufyan At-Ta'i, diceritakan kepadanya dari Ali bin Ayyash, dan dia bersendirian, yaitu Ibnu Auf dari, ya, Baqiyatur Rawah, dari periwayat yang lainnya dari Ibnu Ayyash, ya. Dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut, dan dihukumi hadis ini dengan hadis
yang sah karena menyelisih riwayat yang lebih thiqah. Jadi kalau memilih pendapat seperti ini, berarti memakai tambahan ini karena berkeliwat itu tidak perlu. Ya, karena tambahan tersebut adalah tambahan yang sah. Namun ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya tambahan tersebut masih bisa dipakai, artinya cuma melengkapi. Ya, cuma melengkapi. Ya, kalau melengkapi seperti itu berarti masih bisa dipakai, seperti yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ya ini adalah tambahan yang cuma melengkapi dari doa tadi. Sehingga ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau alam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini lebih tepat dalam masalah ini, jadi masih dibolehkan menambah dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Adapun doa tadi, ya doa ini dibaca setelah azan. Doa ini dibaca setelah azan dan kita lihat makna doa tersebut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maksud doa tersebut adalah ya anta rabbu hadhihi da'wah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb dari panggilan ini, dari seruan ini, dari seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, yang dimaksudkan bahwasanya satu qamaan, yaitu sholat itu akan segera didirikan saat ini. Itu yang dimaksud dengan qa'imah. Sedangkan maksud as-shalatul qa'imah itu maksudnya ad-da'imatul lati la yughayyiruha millatun wa la yansakhuha syari'atun. Bahwasanya sholat itu akan tetap terus qa'imah, ada. Ya, akan tetap terus ada. Tidak ada satupun ajaran yang bisa merubah ajaran salat ini, dan tidak ada yang bisa satupun syariat yang bisa menghapuskan ajaran salat ini. Jadi salat akan tetap terus ada, tetap terus tegak. Ati Muhammadanil wasilah, berilah kepada Nabi kita Muhammad itu wasilah. Nah, ini yang perlu dicatat, apa pengertian wasilah di sini? Wasilah kalau diartikan ya mayutaqarrabu bihi ilal ghair, yaitu sesuatu yang didekatkan pada yang lainnya, atau sesuatu yang jadi perantara kepada yang lainnya. Sedangkan wasilah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah manzilatan fil jannah, yaitu kedudukan yang mulia bagi Nabi SAW di surga. Jadi kalau kita berdoa wa ati Muhammadanil wasilah, berarti kita minta ya berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang mulia di surga. Kedudukan mulia di sini apa? Yaitu ya aqrabud darajat ila arsyir rahman, yaitu tempat yang mulia yang dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Makna fadilah di sini adalah martabatun zaidah ala sairil khalqi, yaitu kedudukan tambahan yang menunjukkan kemuliaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kedudukan tambahan yang menunjukkan kemuliaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi wasilah tadi apa? Kedudukan mulia di surga. Sedangkan fadilah di sini tambahannya yang menunjukkan beliau nanti akan lebih dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya.
Kemudian wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau pada maqam, tempat yang mahmud, yang terpuji. Maksudnya di sini adalah pada tempat yang semua orang itu akan menjunjung tinggi beliau, akan mengenal beliau. Kemudian wa ba'atsu maqama mahmudan ladzi wa'attah, yaitu moga beliau itu dibangkitkan pada tempat yang terpuji, ya, diberikan tempat yang terpuji, alladzi wa'attah, yaitu yang dijanjikan, ya. Yang dimaksudkan yang dijanjikan sini adalah syafaatul uzmah, yaitu syafaatul uzmah, yaitu ketika manusia ingin disidang pada hari kiamat. Kemudian ditambahkan tadi dengan lafaz innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu engkau tidak mengingkari janjinya. Maka kalau siapa yang membaca doa tersebut, halat lahu syafaat, kata Nabi, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku. Kaidahnya insyaallah kita akan kaji nanti setelah sholat isya. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, membahas terakhir tadi adalah tentang doa sesudah adzan. Jadi ringkasnya doa sesudah adzan itu adalah kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Jika ingin ditambahkan seperti itu. Keutamaannya tadi membaca doa ini maka akan dijanjikan akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan syafaat Nabi di sini akan didapat? Ini bisa jadi syafaatul uzma, bisa jadi syafaat untuk masuk surga, bisa jadi syafaat juga untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi syafaat yang umum. Doa tersebut kalau kita terjemahkan tadi setelah kita lihat definisi kata per kata tadi, ya Allah, Rabb, pemilik dakwah atau panggilan yang sempurna ini, yaitu azan disebut dengan dakwah tammah, panggilan yang sempurna. Wassalatul qa'imah, ya, dan Rabb salat, ya, yang dimana syariat salat ini mudah-mudahan terus tetap langgeng, tetap ada. Ati Muhammad, berikanlah kepada Muhammad ya Allah wasilah. Yang pertama adalah wasilah. Apa tadi pengertian wasilah? Kedudukan di surga. Wal fadilah, artinya di sini adalah kedudukan tambahan. Tadi kedudukan di surga ditambah lagi kedudukan tambahan yang menunjukkan kemuliaan dari makhluk yang lainnya. Kemudian wa ba'athu, dan utuslah atau bangkitkanlah beliau, ya, mahmud, ya, di tempat yang mahmud, ya, di tempat yang terpuji, alladzi wa'attah, yang engkau ya Allah telah janjikan kepadanya. Berarti Allah telah membuat janji ini kepada Nabi SAW. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, telah membuat janji tersebut. Maqam mahmuda di sini dalam riwayat yang lain disebutkan dengan alif lam. Wa ba'athul maqamam mahmud, ya,
wa ba'athul maqamam mahmudal ladzi. Ya, pakai alif lam antara maqama dan mahmud. Riwayat yang lain itu seperti itu. Kalau ini kan tidak memakai alif lam. Ya, langsung ditanwin kan, maqaman dan mahmudan. Kalau pakai alif lam tidak ditanwin. Walau Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya yang riwayat yang banyak itu adalah riwayat yang mengatakan ya dengan menggunakan alif lam, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, doanya seperti itu. Ya, faedah yang bisa kita ambil ini faedah yang agak banyak dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, disunahkannya berdoa sesudah azan dengan doa tersebut. Disunahkannya berdoa setelah azan dengan doa tersebut. Namun urutannya, perhatikan urutannya untuk azan, ya urutannya. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan menukil dari perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu mengurutkan untuk azan yang ada adalah yang pertama menjawab azan, menjawab dengan ucapan yang sama. Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar. Kecuali apa? Pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Setelah menjawab azan tadi dengan ucapan muadzin, yang kedua ucapkanlah sholawat. Ucapkan sholawat dulu baru baca doa tadi. Ya, baca salawatnya bisa baca seperti ini yang dikatakan oleh Syekh, ya Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Jadi ketika muazin ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, lalu kita ikuti Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru yang ketiga ini baca doa sesudah azan, di dalamnya meminta wasilah, fadilah, dan maqamah mahmud. Baru baca tadi ya Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Baru yang keempat itu membaca doa sesuka atau semau kita antara azan dan iqamah. Jadi tadi yang pertama apa? Jawab kumandang azan dengan ucapan yang sama. Yang kedua, setelah selesai tadi, ya azan selesai, baca salawat. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, baru baca doa di sini yang meminta wasilah, fadilah, maqamah mahmud. Ya, baru yang terakhir apa? Berdoa semua kita antara azan dan iqamah. Tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pun bisa ada dalam salat sunnah yang kita lakukan antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, siapa saja yang tidak mendengar azan tidak membaca doa ini. Tidak membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kalau tidak dengar azan, tidak membaca doa tersebut. Ini bagi yang dengar azan. Para ulama itu jelaskan bagaimana kalau azannya itu di radio atau di TV. Ya. Yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, yang beliau jelaskan bahwasanya ya azan di radio ataupun di TV itu tidak perlu dijawab. Berarti juga tidak perlu baca doa sudah azannya sesudah itu. Ya, karena apa? Dia bukan yang dikumandangkan di menara-menara masjid, bukan. Tapi itu kan dari rekaman. Ya, rekaman yang diputar setiap waktu sholat. Bukan yang didengar langsung.
atau bukan yang dikumandangkan langsung. Beda halnya kalau dia mungkin langsung ada siaran langsung live dari masjid, ya, masjid besar mungkin yang ada di Jogja. Langsung ini live dari suara azan di masjid ini. Ya, kalau live ya beda lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang menjawab panggilan azan kemarin, ya, bahwasanya Syekh Abdul Al-Fauzan katakan bahwasanya ada ulama yang berpendapat, ya, azan yang dijawab itu adalah pokoknya azan yang pertama kali. Tapi Syekh lebih cenderung pada pendapat yang katakan bahwasanya setiap ada azan ya dijawab. Berarti yang langsung dikumandangkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang ketiga, azan itu disebut dengan dakwah tammah, panggilan yang sempurna. Azan itu disebut dengan dakwah tammah atau panggilan yang sempurna. Kemudian faedah keempat, hadis ini juga menunjukkan keutamaan azan. Karena di dalamnya ada pengagungan terhadap tauhid rububiyah. Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap tauhid rububiyah. Allahumma rabba hadhihi da'wah, rabba hadhihi. Nah, ini menunjukkan Allah itu Rabb. Jadi ada tauhid rububiyah di situ yang disebutkan. Kemudian faedah yang kelima itu pujian terhadap sholat. Ada pujian terhadap sholat yang disebutkan dalam hadis ini. Karena dikatakan wassolatil qa'imah, sholat itu akan terus tegak. Sholat itu akan tetap terus ada, daimah, ada selamanya. Kemudian faedah yang keenam, tidak ada tambahan lafaz sayyidina di dalam doa sesudah azan. Jadi tidak boleh ada yang tambah sayyidina. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata. Tambahan sayyidina tidak ada dalilnya. Lihat doa tadi cuma apa? Ati Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Begitu juga dalam lafaz tahiyat, tasyahud, itu tidak ada tambahan lafaz sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak pakai Allahumma sayyidina Muhammad. Yang tidak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak pakai. Tambahan ini tidak ada dalam riwayat. Sama dengan doa sudah azan tidak ada tambahan sayyidina. Namun kalau kita mau mengawali muqaddimah pengajian pakai sayyidina tidak ada masalah. Ya, karena bebas. Namun kalau dikatakan dalam doa sudah azan ya dibaca yang warid. Yang ada yang disebutkan dalam hadis tidak ditambahkan dengan sayyidina. Begitu juga ketika lafaz tasawuf tidak ada tambahan sayyidina. Ketika azan juga demikian tidak ada lafaz tambahan sayyidina. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak pakai wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, tidak pakai sayyidina. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad saja, tidak pakai Nabi. Namun ketika menyebutkan berita atau khobar, ketika menyebutkan berita, ya Allah berikanlah kepada Muhammad, ya, itu kan berita. Beda kalau Nabi SAW itu hidup kemudian dipanggil, maka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, tidak dipanggil ya Muhammad, tidak.
Kecuali sebagian orang Yahudi, orang Badui biasanya panggil seperti itu, ya Muhammad. Tapi kalau orang-orang yang tahu bagaimana kedudukan mulia dari Nabi SAW ketika Nabi SAW itu hidup, mereka panggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Panggil dengan gelar. Ya, panggil dengan gelar. Sama juga kalau kita hormati orang yang punya kedudukan tinggi juga kan seperti itu. Kalau memberitakan ya mungkin ya cuma bisa panggil namanya saja. Namun kalau misalnya mau bertanya langsung di hadapan beliau, ya Pak Presiden, nggak mungkin langsung panggil cuma Pak, langsung panggil nama, nggak mungkin. Pas pampresnya sudah siap senjata ketika itu, kamu nggak sopan. Ya, sama dengan Nabi SAW seperti itu. Kalau cuma berita nggak masalah manggil nama. Namun kalau memanggil langsung, maka panggil dengan gelar beliau. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan kedudukan mulia dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dan faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan adanya syafaat pada Rasulullah SAW. Ada syafaat khusus dan umum bagi orang beriman yang lainnya. Syafaat khusus artinya Nabi SAW saja yang beri. Itu tadi syafaatul uzma, ketika ingin dimulai persidangan pada hari kiamat. Syafaat untuk masuk surga. Ya, syafaat untuk masuk surga. Untuk buka pintunya cuma Nabi SAW yang dahului, ya, memasuki pintu surga pertama kali. Walaupun Nabi yang terakhir, umatnya umat yang terakhir, tapi Nabi SAW itu yang berhak masuk surga pertama kali. Umatnya yang pertama kali di masuk surga, meskipun umat yang terakhir. Itu syafaat khusus beliau. Di antaranya lagi syafaat yang khusus beliau adalah syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kelak itu akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Maksudnya adalah orang yang bertauhid namun masih terjerumus dosa besar. Bukan orang yang berbuat syirik, ya, lalu terjerumus dalam dosa besar. Bukan, namun orang yang bertauhid terlebih dahulu. Dia bertauhid namun dia punya kesalahan, melakukan juga dosa besar. Dia akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Nah, ini yang kita bahas tentang azan. Itu adalah hadis terakhir tentang bab azan tersebut. Ya, insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas kitab sholat juga, tapi dalam bab yang baru, yaitu tentang syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Di sini tadi diumumkan bahwa minta syafaat pada Rasulullah itu syirik. Tapi di sini maka ia akan memperoleh syafaatku. Berarti ini maksudnya dari Allah atau Muhammad? Syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi situ tidak dimaksudkan Nabi tidak suruh kita minta syafaat kepada beliau. Dia akan dapat syafaatku. Mintanya sama siapa? Tidak disebutkan di situ. Mintanya tetap pada Allah. Ya. Mintanya tetap pada Allah. Kalau dia melakukan amalan itu, nah dapat syafaat, itu maksudnya. Akan dapat syafaat. Tapi kalau minta syafaatnya tetap pada Allah. Dalam masalah syafaatul uzma yang tadi kita singgung. Ya, Nabi SAW mau dapat syafaatul uzma, beliau sujud dulu di hadapan Allah, memuji Allah terlebih dahulu. Ketika Allah perkenankan beri syafaat, Nabi SAW baru beri syafaat. Tanpa izin Allah tidak ada syafaat. Ya, tanpa Allah ridhoi orang yang diberi, tidak ada syafaat juga. Ya, tadi itu cuma amalan, tapi syarat mutlak adalah dapat izin Allah dan orang yang Allah ridho, Allah ridhoi, dan Allah ridhoi itu cuma pada pelaku tauhid, orang yang benar imannya, bukan pelaku syirik. Ada lagi? Ya. Klarifikasi. Jadi mengenai doa setelah azan
bagaimana kan kita ini kewajiban menjawab dan apa kemudian sesuai sama masalah dan itu diperuntukkan untuk yang mendengar. Pernah saya membaca di suatu buku ya Pak, di Papua. Jadi yang azan sendiri malah enggak mengucapkan doa ini. Jadi ini yang betul yang mana Ustaz Ali tadi. Jadi yang saya ulangi lagi, intinya yang baca doa ini lah yang mendengar. Sedangkan yang melakukan azan malah tidak perlu baca itu. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam, yang lebih tepat ya, orang yang memandangkan azan kalau dia menjawab azannya sendiri kan istilahnya waktu. Ya, kan nggak mungkin dia undang Allahu Akbar dia jawab lagi Allahu Akbar. Ini kan nggak mungkin yang ini. Tapi untuk baca sholawat ya, kemudian untuk baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, dia mungkin untuk baca. Ya, maka itu berlaku umum. Ketika sudah selesai azan, ya dia juga boleh membaca doa tersebut, baca sholawat, ya sekaligus baca ini. Karena hadis-hadisnya kembali ke umum pada orang yang mendengar maupun kepada muadzin sebenarnya. Ya, umum ya kepada siapa saja di situ. Ya, dia akan mendapatkan syafaat ya karena melakukan amalan tersebut. Ya, jadi muadzin boleh mengucapkan seperti itu juga. Namun kalau menjawab adanya sendiri, ya ini yang tidak mungkin. Namun yang lainnya itu mungkin dia lakukan. Ada lagi? Ya. Kalau menunggu iqamah gimana? Oh, kalau mau menekan iqamah apakah harus nunggu orang sholat selesai dulu? Baik. Yang pertama tadi mengangkat tangan antara azan dan iqamah tadi. Asalnya ya, kalau suatu doa itu ditentukan dalam satu waktu, ya, suatu doa itu ditentukan dalam satu waktu, maka hukum asal doa itu adalah mengangkat tangan. Ketika di sepertiga malam terakhir, mengangkat tangan ataukah tidak, asal doa mengangkat tangan. Waktunya disyariatkan, maka berdoa ketika itu juga mengangkat tangan. Ya, di antara waktu azan dan iqamah, ya, ketika itu adalah waktu yang ditentukan untuk berdoa, maka asalnya mengangkat doa ketika itu mengangkat tangan. Yang berdoa ketika itu mengangkat tangan. Kemudian misalnya juga ketika turun hujan, ya, itu kan adalah waktu yang disyariatkan juga untuk berdoa. Maka berdoa ketika itu juga asalnya mengangkat tangan. Ya, seperti tadi ada hadis yang adalnya adalah tadi orang yang bersafar tadi dalam keadaan dia penuh debu, dia memuji Allah, dia mengangkat tangan ketika itu ke langit, menengadahkan tangannya itu ke langit. Di asalnya seperti itu. Ya, kecuali kalau ada ya satu tempat yang ditunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengangkat tangan, ya maka ketika itu kita tidak angkat tangan. Terus yang kedua, kapan dikumandangkannya iqamah? Ingat tadi ada hadis, namun tadi dhaif ya. Namun amalan atau yang dipraktekkan di masa Nabi SAW atau oleh orang yang kumandangkan azan dan iqamah di masa Nabi SAW, azan itu ada, itu kuasa penuh dari muadzin. Waktu sholat masuk, azan dikumandangkan. Iqamah ada, kuasa penuh imam. Artinya imam itu datang atau imam suruh sholat, maka iqamah tetap ditegakkan meskipun masih ada yang sholat. Jadi masih ada yang sholat, ya, itu sebenarnya tidak perlu dihiraukan. Namun kalau masih mungkin dia ditunggu nggak masalah. Ini tergantung imam ya. Ini kuasa penuh imam. Imam mau nunggu ya monggo. Kalau imam melihat waktu ini sudah terlalu lama, nah ini tunggu dia lagi, dia malah nambah lagi, ya, dia malah nambah lagi. Ya sudah, imam langsung perintahkan ditegakkan iqamah, maka langsung iqamah tanpa menunggu dia. Ada lagi? Ya. Nabi SAW katakan, sholatlah kalian ya di rumah kalian ya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi asalnya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Asalnya sholat sunnah itu kita kerjakan di rumah.
Maka asal sholat rawatib juga demikian. Nabi SAW dalam sholat ba'diyah maghrib, beliau itu selalu kerjakan di rumahnya. Jadi pulang ke rumah kerjakan sholat ba'diyah maghrib. Isya juga demikian. Sholat ba'diyah isya beliau pulang kerjakan sholat ba'diyah isya di rumah. Nah, namun satu kondisi kadang kita mempertimbangkan yang lebih maslahat itu adalah yang kita datang terlebih dahulu di masjid untuk dapatkan shaf, ya, dapatkan shaf atau biar tidak ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Biar tidak ketinggalan takbir yang pertama. Karena kadang ya waktu antara azan dan iqamah di masjid itu terlalu singkat. Ya, kalau kita pilih di rumah, ketinggalan ini lebih utama. Ya, maka terpaksa lakukan di masjid. Ya, mungkin untuk ba'diyah. Ya, kalau bisa dilakukan di rumah, jadi afdal di rumah. Namun itu bukan keharusan. Ya, cuma menunjukkan afdaliyah ini itu di rumah biar rumah itu tidak sepi dengan sholat, biar tidak sepi dengan zikrullah. Jadi ada ibadah yang dilakukan di dalam. Ya, ada lagi? Ya. Itu raditu billahi rabba wa islamina Muhammadin nabi wa rasul. Sudah azan. Itu sudah azan ya? Setelah membaca syahadat. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim juga ya, tapi saya belum bisa jelaskan posisinya itu di mana. Ya, coba nanti saya cek riwayat tersebut. Ya, saya belum bisa tegaskan. Saya baca juga di sini ada penyebutan dari Ibnu Qayyim, tapi dia katakan di sini sudah azan. Sudah azan yang ada di sini. Tapi coba nanti cek tentang riwayat tersebut. Ada lagi? Ya. Iya. Jadi misalnya dia lupa hayya 'alas shalah misalnya, ya kalimat hayya 'alas shalah dia lupa langsung hayya 'alal falah gitu ya, misalnya. Sampai terakhir dia lupa. Ya. Apa solusinya gitu? Maka kalau bisa itu diulangi. Bisa kembali tadi tinggal lanjutkan kalau waktunya itu tidak lama. Kalau waktunya sudah lama ya diulangi lagi azan tersebut. Ya, kalau waktunya sudah lama diulangi lagi azan tersebut. Ya. Namun kalau waktunya itu dekat, ya, ini ada yang ingatkan langsung ketika selesai langsung ada yang ingatkan, maka diulangi tadi. Hayya 'alas shalah dia ucapkan lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lanjutkan sampai selesai. Ya, mungkin yang bisa kami sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini bermanfaat dan terus diberi istiqomah, ya, istiqomahan untuk terus menuntut ilmu dan mengkaji hal-hal yang bermanfaat bagi agama kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta